Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let's practice. Kita akan belajar mengenai bagaimana kita membedakan antara present or past tense. Ya, ini kita hanya sebatas menganalisa bagaimana kita meletakkan kata kerjanya. Jadi dilihat dari ada sebuah paragraf dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih mengenai kata kerjanya. Apakah dia berbentuk present? Present itu berarti kan sedang berlangsung ya. Atau dalam artian keumuman, suatu hal yang umum terjadi. Atau habitually action, atau sesuatu hal yang biasa dilakukan, terjadwal. Nah, itu adalah habitually action. Nah, sedangkan kalau past tenses adalah kegiatan yang sudah berlalu atau sudah dilakukan pada masa lalu. Nah, kita langsung saja ya. Kalau mengenai contohnya, di sini sebenarnya ada contohnya ya pada activity 22, study the next and pay attention to the word in bold. Nah, kita lihat di sini ada helps. Ini menunjukkan bahwa dia merupakan present tense. Nah, kemudian di sini ada kata invented. Nah, invented itu kan berarti kan kata kerja bentuk kedua ya, berarti menunjukkan past present. Kok past present? Past tense. Ya. Nah, kok bisa pakai ini invented? Kita lihat ini keterangannya. In 1887 pada tahun 1887, berarti itu kan masa yang sudah lalu. Ya, sudah berlalu. Josephine Cochrane menemukan the first dishwasher atau mesin pencuci piring. Nah, kemudian kalau mau kita lanjutkan peristiwa yang sudah lalu ini, she made the machine. Nah, ini juga pakai kata kerja yang kedua atau kata kerja past tense. Seperti itu. Ya. Jadi diingat bagaimana menentukan kapan kita menggunakan kata kerja present, kapan menggunakan kata kerja past tense, itu dilihat konteks waktunya, kejadiannya. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke activity 23, complete the text using the appropriate present or past tense. A digital camera or digicam is a camera that is used to capture image or video digitally. Nah, ini kan menunjukkan suatu hal yang umum. Berarti kita pakainya apa? It helps. Ya, present. It helps user store them for later reproduction. A digital camera is also attached into many devices, such as cell phone and laptops. Nah, kita ketemu in 60 and 85, berarti itu ini adalah pada masa yang sudah berlalu ya. Sekarang kan tahun 2024. Ini tahun 1685. Berarti ini jelas nanti kita akan memakai kata kerjanya adalah past tense ya. Johann Jones design, ya, ingat ini past tense, pakai kata kerja bentuk kedua. Design pakai akhiran ed ya. The first camera, but the first camera was clicked by Joseph Nicephore Niepce in 80 and 18 and 14. It was thousands of years back that an Iraq scientist Ibnu al-Haytham, ya. Nah, ini kata keterangannya apa ini? It was thousands of years back. Pada beberapa ribu tahun yang lalu atau beberapa ribu tahun yang kebelakang, ilmuwan Ibnu al-Haytham, karena kata kerjanya keterangan waktunya masa lalu, berarti kita pakainya adalah
made, ya, made a mention of this kind of device in his book of Optics tahun 1021. Oke, lanjut pada paragraf yang kedua. Digital and films cameras. Nah, ini tidak ada keterangan waktu lampau. Berarti kita pakai yang kata kerja pertama. Share an optical system. They typically use, pakai present tense lagi ya, use a lens with a variable diaphragm to focus light onto an image pickup device. Diaphragm and shutter admit, bukan admitted ya, admit. Kenapa? Karena ini present tense, present. Admit the correct amount of light to the imager, just as with film, but the image pickup device is electronic rather than chemical. However, unlike film cameras, digital camera display, ya, present lagi, image on a screen immediately after being recorded, and store, present lagi, or delete, present lagi, image from memory. Many digital cameras can also record moving video with sound. Some digital camera can crop and stitch picture and perform other elementary image editing. Oke, clear ya untuk text 1. Jadi mudah ya kalau menentukan, kalau kata apa, kalau past tense itu pasti ada keterangan waktu lampaunya. Itu sudah berlalu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke teks yang kedua. A refrigerator, also called a fridge, is one of the most valuable household appliances. It keeps, pakai present, ya. Kata kerja pertama ditambah s ini. Food and drinks cool by pushing a liquid refrigerant through a sealed system, which causes, ingat ini masih present, causes it to vaporize and draw heat out of the fridge. The vaporized refrigerant then is passed through cold outside the fridge. Nah, selanjutnya yang paragraf kedua. Tadi masih present, belum ada tanda-tanda belum ada tanda-tanda apa itu? Pas ya. Kejadian waktu lampaunya belum ada tanda-tanda. Belum menjumpai kok, belum ada tanda-tanda. Kita belum menjumpai kata yang menunjukkan bentuknya lampau. Kemudian, it has an electrical thermal component that is able to lower the temperature. The lower temperature reduce, pakai past present, kata kerja pertama ditambah s, the reproduction rate of bacteria and prolongs the lifetime of the food. Oke, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. The concept of mechanical refrigeration. Nah, ini nggak ada kata lampaunya. Tapi penemunya kita lihat. When William Cullen ini orang yang hidupnya di masa lalu.
Ya. Berarti mestinya kalimatnya kita nyatakan dalam bentuk past tense. Ya. Walaupun di sini tidak ada keterangan waktu masa lampau, tapi di sini ada orang yang hidup pada masa lampau. Berarti kita menggunakannya pakai past tense, kalimat masa lalu. Berarti kita bisa menggunakan the concept of mechanical refrigeration began. Ya, began. Ini tulisannya began. When William Cullen, a Scottish doctor, tentunya juga pakai past tense lagi. Observe. Ini ya. Verb 1 ditambah ed. Observe that evaporation had a cooling effect in the 17 and 20. Ini tahunnya, menunjukkan tahunnya. Nah, pada tahun 1720. Ingat ya, ini yang menyebabkan, tadi Pak Jul salah. Ternyata keterangan waktu lampaunya itu ada yang di belakang sendiri. Ya. Sorry Pak Jul revisi ya. Tadi Pak Jul kan tahunnya William Cullen. Tapi ternyata di paling akhir kalimat sendiri ternyata ada tahun masa lalu 1720. Ini yang menyebabkan kata kerja pada kalimat tersebut harus dalam bentuk past tense. Began, observe, had. Ya, jelas ya. Kemudian tentunya karena masih di dalam bentuk lampau, di sini ternyata ada his idea in 70 and 48. Ini juga masa lalu ya. Jadi kita memilihnya he demonstrated, ya, demonstrated his idea bla 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 by evaporating ethyl ether in a vacuum according to big mechanical partnerships, a plumbing and heating company based in Saskatoon, Saskatchewan. Nggak tahu ini kota mana aja, nggak tahu ini Pak Jul. Seperti itu. Oke gitu ya. Jelas untuk membedakan antara bentuk present dan bentuk past tense. Kalau present itu biasanya kejadian umum, boleh, atau generally. Jadi sesuatu yang umum terjadi. Kemudian bisa habitually action, sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan umum, ya. Sedangkan untuk yang past tense adalah bentuk lampau, biasanya ditunjukkan atau ada keterangan waktunya. Tentunya adalah waktu masa lalu. Seperti itu kesimpulannya. Oke, gitu saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.